Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran kimia masih di bab ketiga kelas 10 semester 1 yang berjudul Sistem Periodik Unsur. Di video sebelumnya kita sudah membahas dengan detail masalah perkembangan sistem periodik unsur. Saat ini kita masuk di bagian yang ke B, yang kedua yaitu sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Untuk subbab ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah sifat-sifat unsur. Yang kedua adalah massa atom relatif. Kita singgung lagi ya, walaupun di bab sebelumnya sudah pernah. Dan yang ketiga ada sifat keperiodikan unsur. Langsung saja bagian yang pertama yaitu sifat unsur dalam sistem periodik. Ada beberapa sifat yang akan kita kenalkan. Yang pertama adalah sifat logam dan non-logam. Unsur itu secara umum dikelompokkan menjadi logam dan non-logam. Untuk yang berwujud logam adalah yang berwarna ungu ini. Ini adalah logam golongan utama dari Li, Fr, Be ke Ra. Ini adalah logam semua. Begitu juga untuk yang golongan 3, Al ke bawah, Sn ke bawah, Bi dan Po ini juga unsur logam. Sedangkan yang ada di tengah yang agak abu-abu ini itu adalah warna logam transisi. Yang paling bawah ini adalah logam transisi dalam. Sedangkan unsur yang dikasih simbol agak warnanya coklat muda ini ya, ini adalah unsur-unsur yang bersifat non logam. Hidrogen berwujud gas, yang sebelah kanan ini banyak sekali yang bersifat non logam. Sedangkan yang berwarna hijau ini itu disebut unsur-unsur metaloid atau transisi atau peralihan, yaitu posisinya di antara logam dan non logam. Sifatnya bagaimana? Dalam satu golongan dari atas ke bawah, misalkan Li sampai Fr ini ya, sifat logamnya semakin kuat. Berarti antara Li dan Cs nanti logamnya lebih kuat yang Cs. Dalam satu periode sifat logamnya akan berkurang. Berarti Li sama Be nanti sifat logamnya lebih kuat yang Li, sedangkan Be lebih lemah. Yang kedua ada wujud. Wujud unsur itu ada 3. Ada yang berwujud gas, ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair. Yang berwujud gas itu ada banyak, yang berwarna ungu, hidrogen, golongan 8, sebagian golongan 7, golongan 6, dan golongan 5. Sedangkan sisanya yang paling banyak dalam berwujud padat. Yang berwujud cair cuma ada 2, yaitu raksa dan bromin. Raksa walaupun dia adalah unsur logam, tapi adalah satu-satunya yang berwujud cair. Selanjutnya kemiripan sifat unsur dalam satu golongan. Misalkan golongan 1A, semuanya adalah bersifat logam, lunak, dapat diiris, sangat ringan, dan reaktif terhadap air. Kalau bereaksi dengan air, dia bisa menghasilkan ledakan. Semakin besar nomor atomnya, berarti semakin ke bawah, nanti reaktivitas dengan air akan semakin besar. Golongan 2 juga sama, bersifat logam, reaktif terhadap air. Ini sifatnya lebih lambat dibandingkan golongan 1A. Kalau golongan 1A semua bereaksi dengan air dingin, tapi untuk golongan 2A sebagian bereaksi dengan air hangat maupun air panas. Golongan 7, dia bersifat non-logam, molekul diatomik. Diatomik artinya berdiri berdua-berdua, dia tidak mau bersendirian. Misalkan fluorin tidak pernah dijumpai dalam bentuk F sendiri, tapi dalam bentuk F2. Cl sama, Cl2. I sama, I2. Semuanya adalah beracun, memiliki warna yang khas. Fluorin tidak berwarna, klorin itu berwarna hijau muda, bromin cair berwujud padat, iodin berwarna ungu, dan dia sangat reaktif terhadap golongan 1. Kalau golongan 8A, ini gas mulia, bersifat non-logam, monoatomik. Monoatomik berarti dia berdiri sendiri. Kalau helium berarti berdiri sendiri sebagai helium. Tukar bereaksi, titik lelehnya sangat rendah karena berwujud gas. Massa atom relatif kita mengingat sedikit yang di bab sebelumnya ya, di bab struktur atom, bahwa massa atom relatif itu adalah relatif terhadap karbon 12, karena karbon 12 adalah unsur yang paling reaktif. Nah, nanti lebih detailnya di kelas 10 semester 2. Yang ketiga, ada sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan artinya sifat yang berulang secara teratur, berubah secara teratur. Berdasarkan apa? Berdasarkan kenaikan nomor atom. Baik dalam satu golongan dari atas ke bawah maupun dalam satu periode dari kiri ke kanan. Sifat apa aja yang dipelajari? Nanti ada 4 ini yang umum, yaitu jari-jari, energi ionisasi, afinitas, dan keelektronegatifan.
jari-jari atom. Nah, jari-jari atom itu berarti jarak antara inti atom dengan elektron yang paling luar. Kecenderungannya kalau kita lihat gambar ini ya, dalam satu golongan, misalkan golongan 1A, dari atas ke bawah, jari-jarinya semakin besar. Sedangkan dalam satu periode, misalkan LIBE ke sana, dia semakin kecil. Kenapa? Nah, ini alasannya adalah berdasarkan jumlah kulit. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, ini kulitnya satu, ini kulitnya ada 2, ini kulitnya ada 7. Berarti kalau semakin banyak kulitnya, otomatis jari-jarinya akan semakin besar. Tapi mengapa dalam satu periode kok semakin kecil? Nah, dalam satu periode itu kulitnya kan sama. Misalkan periode 2, berarti sama-sama berkulit 2. Tapi bagaimana dengan jumlah protonnya? Semakin ke kanan, nomor atomnya semakin besar, berarti protonnya semakin besar. Satu semakin banyak. Kalau protonnya semakin banyak, berarti nanti gaya tarik terhadap elektron yang terluar semakin kuat. Kalau gaya tariknya makin kuat, otomatis jarak antara elektron terluar dengan intinya makin mendekat, yang menyebabkan jari-jarinya semakin kecil. Itu ya, berarti dalam satu periode semakin besar nomor atomnya, semakin besar protonnya, gaya tarik inti makin kuat, jari-jarinya semakin kecil. Yang kedua adalah energi ionisasi. Apakah energi ionisasi itu? Yaitu energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dalam wujud gas. Kecenderungannya bagaimana? Dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil, dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Mengapa? Dan ini kita menjelaskannya bisa menggunakan jari-jari. Dari atas ke bawah, jari-jarinya semakin besar. Berarti jarak elektron terluar dengan inti semakin jauh. Artinya, gaya tarik-menariknya melemah, sehingga nanti mudah dilepas. Semakin mudah dilepas, berarti energinya itu semakin kecil untuk melepasnya. Makanya dalam satu golongan, dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin kecil. Penjelasan sebaliknya terjadi pada saat dalam satu periode. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jarinya kan semakin kecil. Berarti jarak elektron terakhir dengan intinya semakin dekat. Kalau semakin dekat, berarti gaya tariknya kuat, sehingga untuk melepaskan elektron terakhirnya itu dibutuhkan energi yang jauh lebih besar. Yang ketiga ada afinitas. Kalau energi ionisasi adalah energi untuk melepas satu elektron, kalau afinitas kebalikannya, yaitu untuk menarik satu elektron dalam wujud gas. Kalau melepas elektron membentuk ion positif, kalau afinitas elektron menarik elektron berarti membentuk ion negatif. Nah, sifatnya kayak begini. Semakin besar energi yang dilepaskan suatu atom, semakin mudah atom tersebut untuk menangkap elektron. Maksudnya apa sih? Coba kita lihat dalam satu golongan. Dari atas ke bawah bagaimana? Nilainya semakin kecil. Berarti dari atas ke bawah, elektron itu semakin sulit, atom itu semakin sulit untuk menangkap elektron. Kenapa? Penjelasannya kita gunakan yang konsep jari-jari tadi. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, itu kan jari-jarinya makin besar. Kalau jari-jarinya makin besar, gaya tarik inti terhadap elektron terluar kan lemah. Kalau ditambah dengan elektron lagi, elektron baru dari luar, ya otomatis gaya tariknya akan jauh menjadi lebih lemah. Begitu. Dalam satu periode, sama penjelasannya. Makin dekat dengan inti, berarti kemungkinan elektron itu tertarik, sehingga energinya lebih besar. Min plus itu tanda apa? Tanda untuk melepas atau menangkap energi dari luar. Sifat keperiodikan unsur yang terakhir adalah keelektronegatifan. Kalau keelektronegatifan itu digunakan saat terjadinya ikatan kimia. Kalau afinitas adalah saat menangkap satu elektron, energi adalah untuk melepas satu elektron. Kalau keelektronegatifan adalah kecenderungan atom untuk menarik pasangan elektron ikatan. Setiap ikatan kimia, terutama ikatan kovalen, nanti menggunakan elektron dari kedua atomnya. Nah, elektron dari dua atom cenderung tertarik kemana? Ke atom yang A atau ke atom yang B. Kalau tertarik ke atom yang A, berarti keelektronegatifan yang A lebih kuat daripada yang B. Kalau tertarik ke yang B, berarti keelektronegatifan atom B lebih kuat dari yang A. Kalau ada di tengah-tengah, berarti keelektronegatifannya sama. Besarnya nilai keelektronegatifan itu diukur oleh Pauling, makanya dikenal sebagai skala Pauling. Siapa yang paling kuat menarik elektron? Yaitu golongan 7, yaitu F. Yaitu saat dia
memiliki apa ya, jari-jari yang kecil sehingga dia sangat mudah menarik elektron yang dari luar. Sedangkan yang paling kecil adalah golongan 1A yang paling bawah karena dia memiliki jari-jari yang terbesar. Nah, demikian untuk penjelasan sifat keperiodikan unsur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.